Anak-anak sekalian, berikut ini Bapak akan sampaikan bagaimana caranya mengikuti ujian penilaian akhir semester atau PAS tahun 2020. Jadi awal-awal itu yang paling aman sebenarnya kalian login ke Gmail kalian dan masuk menggunakan Gmail sekolah. Nah, lalu cek di bagian atas kanan sini. Oh ya, perhatikan setiap kali Bapak menjelaskan, fokus kalian ke mengikuti pointer mouse-nya ya, kemana nunjuk itu kalian lihat. Jangan matanya nyasar ke sana, nanti ada gagal paham informasinya malah tidak tertangkap. Oke, karena yang ditunjuk tuh pasti penting. Oke, jadi gini, setelah email terbuka, cek pastikan bahwa ini email sekolah kalian. Nah ini dia belakangnya ada identitas sekolah kita dan ada kalau ini kebetulan nama ya. Nanti ada juga ini nomornya kalian, nomor khususnya punya kalian. Jadi emailnya seperti itu dan muncul nama kalian dan fotonya kalau kalian pasang juga ada. Selanjutnya klik menu Shaolin ini anak-anak. Klik menu Shaolin ini, begitu kalian klik, langsung masuk ke Classroom. Nah, dengan mengklik menu Shaolin dari Gmail ini dipastikan Classroom-nya nggak akan nyasar anak-anak. Pasti Classroom milik sesuai dengan Gmail-nya kalian tersebut. Terus kita tunggu dia loading, terbuka di tab baru. Nah, nanti pada ujian PAS itu kalian masuk ke kelas masing-masing. Misalkan anggaplah kalian kelas 11 sosial atau 11 MS deh misalkan. Ya sudah klik kelasnya kalian 11 MS. Nanti muncul di bagian classwork ada tuh, ada topik. Ini namanya topik ya. Ini topik. Nah, ini topik assignment. Ini topik biologi. Ini topik petunjuk PAS. Jadi nanti untuk hari H-nya nanti tanggal 7 itu muncul topiknya namanya topik PAS. Topik PAS seperti ini. Seperti ini contohnya nih. Sebentar, saya cari kelas MS. Nah, ini dia. Akan muncul topiknya seperti ini. Nah, kalau di sini kenapa topiknya sudah muncul? Karena ini adalah tampilan layar guru. Bisa kalian lihat ini tampilan, ini saya yang lagi login. Jadi saya nyalakan dua browser tuh ya. Ada ini untuk tampilan guru, yang ini Microsoft Edge untuk tampilan siswa. Oke, saya kasih lihat tampilan guru dulu. Kalau di tampilan guru, udah kelihatan topiknya. Di dalam topik ada assignment. Di dalam assignment ada soal-soalnya. Gitu ya. Nah, contoh di dalam topik PAS hari ketiga tanggal 10 Desember itu ada dua ujian untuk anak kelas 11 MS. Ada dua ujian. Pertama jam 8 sampai jam 9.30 itu kimia. Kedua bahasa Indonesia jam 10 sampai jam 11.30. Ya. Ini disebutnya assignment ya, assignment kimia, assignment bahasa. Kalau di classroom disebutnya ini assignment. Ikonnya kayak gitu tuh. Buat biar kalian tahu juga tipe konten di dalam classroom tuh ada assignment, ada quiz, ada question, ada material, ada reuse post, ada topik ya. Tuh, ini perhatikan ikon-ikonnya. Gitu. Assignment sama quiz mirip. Oke, itu dia. Nah, dari ikonnya ketahuan ini ikon assignment nih. Assignment artinya apa sih? Kalau diklik di dalamnya ada deskripsi. Nah, di sini di deskripsi ada petunjuk. Dan ada file. Nah, kebetulan di sini ada file soal. Oke. Nanti kalian akan melihat ini. Kalau sekarang enggak, Pak, klik dong Pak. Oh jangan, nanti bocor dong soalnya gitu ya. Oke, ini tampilan guru. Tampilan guru seperti itu. Ya, kimia. Jamnya jam 8. Gitu ya. Oke. Nanti kita lihat tampilan siswa seperti apa. Tampilan siswa mirip seperti ini. Bedanya kalau diklik di bagian kalian ini di sini bukan edit assignment, view assignment. Karena ini guru jadi malah bukannya view tapi ngedit gitu ya. Kalau di kalian view assignment, nanti kalau diklik ya, di kanan tuh nanti ada tombol untuk mengumpulkan tugas. Oke, sekarang saya kasih lihat di tampilan siswa. Nah, ini tampilan siswa. Lihat ya, tuh ada fotonya siswa. Oke. Nah, di sini belum ada topik yang namanya, coba saya lihat di layar dulu. Topik yang namanya PAS hari ketiga, hari ke-1. Kenapa? Karena di jadwal tuh, schedule tuh, munculnya jam berapa. Jam yang secara legalnya jam berapa, kemunculannya jam berapa,
jam secara legal ujiannya dimulai jam sekian. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, saya balik lagi ke layar siswa. Nah, di sini kalian tidak melihat, tapi kalian sudah bisa melihat dari sekarang jadwal pas. Coba ya, kita lihat jadwal pas nih. Jangan nanya ke guru lagi, Pak, ujian hari ini apa, ujian hari itu apa. Udah ada di sini semua di classroom. Di tiap classroom, di 11 MS ada, di kelas 3 MS ada, 3 sosial ada, 10 sosial ada, semuanya ada. Ada seperti ini. Cara mengikuti ujian juga ada di sini. Ini kalau diklik terbuka file PDF di tab baru. Bisa di tab baru, bisa di sini juga. Nah, tuh jadwalnya ada ya. Jadwalnya ada tuh, saya zoom sedikit. Tuh jadwalnya ada, udah lengkap tuh ya. Oke, ini saya back ya. Oke, terus ada cara mengikuti ujian nih, dia ada juga di sini. Kalau yang ini nggak terlalu penting sih buat kalian karena sorry, yang ini nggak terlalu penting. Ini kan siapa yang piket gurunya gitu ya. Yang jelas yang piket gurunya itu guru. Contoh, ketika kalian ujian kimia, berarti yang piket guru kimia, dibantu wali kelas, gitu ya. Nah, kecuali kalau wali kelasnya pun lagi piket di kelas lain, gitu ya. Petunjuk pelaksanaan PAS. Nah, ini kalau diklik terbuka juga file ini, ya, petunjuk pelaksanaan tuh. Bagi yang kemarin nggak hadir nih, baca aja ya, petunjuk-petunjuknya tuh ada di sini. Singkat kok, nggak banyak tuh. Ada petunjuknya di sini, silakan kalian baca. Seperti itu. Saya back lagi ya. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Oh ya enggak lah, ini kan ngobrol satu arah. Oke, selanjutnya. Nanti tampilannya seperti apa di layar kalian? Contoh, ya sama seperti kelas-kelas lainnya. Contoh nih, biologinya Bu Ika. Contoh ya, saya klik. Tuh, kalau di guru kan edit ya. Kalau di kalian, view assignment. View assignment. Nah, seperti itu. Ada tempat buat ngumpulinnya di sini ya. Kalian udah ngerti lah ya selama ini. Oke, dah cukup. Saya back. Nah, oke. Sekarang kita latihan. Ada tempat khusus buat kalian latihan, yaitu di sini nih. Di sini, PAS 2020. Ini buat kalian latihan sebelum masuk ke kelasnya yang sesungguhnya, yang dimana itu ada ujian sesungguhnya untuk tanggal 7. Di sini, kalian bisa latihan ya. Kita klik, cobain. Kita klik. Nanti di bagian stream ada absensi. Pagi-pagi itu kalian ujian jam 8. Berarti kalian harus udah masuk ke classroom dan mengisi absensi ini kalau bisa jam 8 kurang 15, berarti jam 7.45 gitu ya. Masuk ke sini, isi absensinya. Klik. Gitu ya. Klik. Dan pilih nama kalian. Udah, pilih namanya. Misalkan kamu adalah pilih nama kalian. Nanti namanya tidak sebanyak ini. Paling nama anak-anak satu kelas kamu. Kalau ini kan buat latihan jadi dicampur. Satu sekolahan nih dicampur. Kalau nanti kalian di kelas masing-masing cuman ada nama teman-teman satu kelas. Nggak ada kakak kelas, nggak ada di kelas gitu ya. Misalkan kalian adalah ini. Terus udah kepilih, terus submit. Gitu ya. Submit, udah selesai. Absensinya gitu aja. Oke. Ini saya close lagi ya. Nah, habis submit udah close saja. Di close ininya, tabnya nih. Klik gitu. Udah, absennya seperti itu. Dan itu dilakukan kapan? Dilakukan 2 kali setiap satu pelajaran. Setiap satu pelajaran dilakukan 2 kali. Setiap hari dilakukan 2 kali. Untuk pelajaran jam pertama, untuk ujian jam pertama dan ujian jam kedua, gitu ya. Nah, ini saya close ya. Kebetulan saya pakai Microsoft Edge, jadi tampilannya seperti ini. Pak, pakai Chrome boleh nggak? Bisa. Malah lebih enak kayaknya. Tapi sekarang Edge juga lebih kenceng loh anak-anak. Nah, bukannya promosi. Oke, sudah habis masuk ke stream ngisi absen. Terus kalian masuk lagi ke kelas Word dan cari. Nah, nanti akan muncul. Kalau udah hari pertama muncul hari pertama. Pas udah hari kedua muncul hari pertama dan hari kedua. Yang hari pertamanya jangan dikerjain lagi gitu. Udah hari ketiga nanti muncul H3, yang H1 dan H2 jangan dikerjain lagi karena itu udah selesai gitu ya. Dan kalian juga udah submit tuh. Oke, ini contoh ya. Contoh, gladi resik atau gladi bersih. Kita klik assignment-nya. Nah, ini ceritanya pelajaran yang namanya Digimark, Digital Marketing.
Loh kok kelasnya campuran Pak, kelas 10 sampai kelas 12, jamnya jam 1. Cuman 30 menit Pak, iya kan gladi resik. Kok dicampur Pak kelasnya? Iya kan namanya latihan, biar nggak terlalu bikin banyak soal. Klik, nah dah. Pas diklik ya, oh ya kalian beda loh, scroll di sini dengan scroll di sini, itu beda hasilnya. Jadi jangan bingung ya. Scroll di sini beda untuk melihat kotak ini. Scroll di sini untuk melihat satu keseluruhan classroom. Seperti itu. Nah, Pak, ini soalnya banyak banget, Pak. Ada 4. Emang satu itu 4? Enggak sih. Biasanya satu hari kan cuma 2, tapi kadang ada soal lain. Nah, kalau untuk ini latihan, jadi ada beberapa jenis soal nih. Ada soal yang jawab di kertas, tuh kelihatan tuh huruf tulisannya kecil. Kelihatan nggak tuh tooltipsnya muncul tuh. Nah, jawab di kertas. Ini contoh soal jawab di kertas. Nanti misalkan guru kimia, ada beberapa guru beda-beda juga. Ada guru-guru itu yang pakai soal jenis ini, jawab di kertas. Ada guru yang pakai soal jenis ini, jawab di kertas dan kirim ke WA. Ada guru-guru yang pakai cara ini, jawab langsung di filenya gitu. Ada juga yang guru pakai form. Jadi ngejawab di form, nanti upload jawaban kalian. Jadi jawaban kalian tulis kertas, terus upload ke Google Form. Di dalam Google Formnya itu ada tombol uploadnya nanti gitu. Oke, kita lihat satu persatu. Contoh yang ini ya. Ini jenis soal yang jawab di kertas. Oke, klik. Nah, terbuka tab baru tuh ya anak-anak. Nah, kalau soal yang jawab di kertas, ini soalnya nggak bisa diganggu gugat sama kalian. Kalian klik atau di blok itu nggak bisa dihapus, nggak bisa ditambahin tulisan, nggak bisa. Karena soal jenis ini hanya untuk dibaca oleh kalian. Dan di sini juga nggak disuruh nulis nama kalian. Jangan lupa nanti petunjuk ini dibaca, karena penting. Ya. Jadi soal ini tuh untuk dibaca doang, bukan untuk diotak-atik atau diisi. Kalian jawabnya di kertas. Makanya soalnya pun rapat, nggak ada ruangan untuk ngejawab. Ini ada tempat sempit doang gini, ini bukan tempat untuk ngejawab. Oke, saya buka lagi soal yang jenis kedua. Soal yang jenis kedua tuh yang kirim ke WA. Klik, nah terbuka nih di tab baru. Yang ini biarin saya nyalain dulu, saya tetap adain biar nggak buat untuk perbandingan ya. Oke, lihat perbandingannya tuh anak-anak. Agak-agak mirip ya, agak-agak mirip. Tapi terlihat bedanya, saya bolak-balik nih ya antara satu tab ini dengan tab yang itu. Ya, agak mirip, bedanya di apa? Yo, bedanya di petunjuk pengerjaannya. Oke, kita lihat petunjuk pengerjaannya. Nah, sama, lembar jawaban siapin sendiri, kertas di rumah kalian A4. Terus kamu ngejawab soalnya, ini soalnya ceritanya, jawabnya ya di kertas. Habis ngejawab, kertasnya difoto. Kalau jawabannya 2 lembar kertas ya nanti 2 file. Cara namain filenya gimana nih contoh? Misalkan soal kimia ya, kimia 11 sosial, terus baru nama kamu. Kimia 11 sosial Abi Hamdi misalkan gitu. Nah, kalau ini contohnya digital marketing 11 sosial Putri Nabila 1, berarti ini lembaran ke-1. Digital marketing sosial 2 Putri Nabila 2, berarti kertas jawaban lembaran kedua. Ya kali aja kalian ngejawab selembar kurang gitu. Perlu 2 lembar, berarti 2 foto. Terus untuk jenis soal yang ini ya, kirim ke WA. Nanti taunya soal ini kirim ke WA atau apa bukan dari sini ya. Ini kalau soal yang untuk tanggal 7 nanti, ini keterangan ini nggak ada. Ya, nanti seperti itu adanya. Ini nggak ada. Adanya paling ini. Seperti ini. Digital marketing kelas 10 PAS 2000 berapa gitu. Adanya itu. Kalian ngelihatnya dari sini, bahwa ini tuh dikirim ke WA, ngelihatnya dari sini. Oh, udah difoto, kirim ke WA Pak gurunya. Oh, ini ternyata gurunya Pak Pur, misalkan gitu. Ya gitu. Jadi soal ini hanya untuk dibaca. Oke, kalau udah selesai dibaca, boleh di close aja. Habis di close ngapain? Di classroomnya, kalau yang jenisnya WA ini, fotonya apakah cukup dikirim ke WA saja? Ya, cukup. Pak, boleh nggak ngirim juga foto jawabannya ke classroomnya juga, ke bagian view assignment, terus ke bagian sini. Oh, tambahin filenya, file yang udah dipoto tadi. Saya upload, boleh. Tapi tidak wajib kalau untuk yang WA. Tidak wajib, tapi boleh. Bagus buat cadangan kalian. Buat cadangan dan buat bukti.
Anggaplah ceritanya ini jawaban kalian hasil tulis tangan nih. Tuh, open. Begitu. Nah, gitu ya. Nah, tuh. Udah, saya cancel aja deh. Nah, nanti ke upload. Sisanya kalian udah sering ya, udah tahu. Udah, seperti itu. Abis itu nanti jangan lupa turn in gitu kan. Turn in. Kalau udah di iniin nggak di turn in nanti nggak kekirim. Itu, nggak kekirim. Terus kita balik ke sini. Yang ini gimana? Yang ini udah pasti. Kalau ini mau udah pasti wajib upload foto tersebut ke Classroom pada laman ujian ini di mana file ini berada. Selesaikan pengerjaan ujian dengan mengklik turn in. Nah, udah nih. Jadi ini kalau dipraktekin ya begini ya. Klik di sini, tambahin fotonya lewat file gitu. Terus kalian cari filenya yang udah kalian tulis. Nah, misalkan ini, open. Nah, dia ke upload. Habis ke upload, nah itu dia. Jangan lupa turn in. Layar siswa, Ustaz. Jangan lupa di turn in. Nah, turn in. Dah, kirim. Nanti begitu di turn in, kerekam tuh sama Bapak Ibu guru. Kalian turn innya telat apa enggak. Gitu, kerekam. Jadi jawaban ini kerekam. Terus gimana nanti buat yang jam kedua? Buat yang jam kedua. Buat jam kedua ya ntar ada di tempat yang berbeda anak-anak. Ada di assignment yang berbeda kayak gitu. Nah, terus misalkan kalian salah ngirim jawaban, ya ini bisa di unsubmit dulu, mudah. Kalau bisa unsubmitnya jangan setelah waktunya habis. Taunya waktunya habis dari mana? Nih dari keterangan di sini, di atas tuh. Ada kan jam berapa sampai jam berapa? Berarti waktu habisnya di jam segini. Kenapa? Nanti kalian terhitung terlambat. Makanya hati-hati ya. Nah, lihat. Ini kalau dia udah di unsubmit, ada turn in lagi dan yang terpenting ada X ini buat ngebatalin. Ya, misalkan, oh salah bukan yang ini. Ya udah nih buang. Terus, nah lihat hilang kan? Add lagi yang benar yang mana filenya. Nah, jadi intinya, ketika kalian browse, terus cari di komputer, fotonya harus udah ada di komputer. Jadi dari handphone, foto masuk ke komputer, gimana caranya? Colok kabel data. Atau pakai aplikasi Share It. Bingung? Cek di YouTube. Tanya temen, anak zaman sekarang pasti tahu. Ya, kayak gitu. Nah, misalkan ternyata soalnya tuh yang jawabannya yang ini. Ya udah, klik gitu. Klik ya. Nah, oke. Oh, masuk. Turn in lagi deh. Kalau bisa, turn in-nya nggak lewat batas. Makanya kalau mau tuh siap teliti ya. Oh, lakukan uploadnya teliti. Dan kalau bisa batasnya misalkan batasnya 9.50 atau di sini contoh 13.30. Kalian jangan pas 13.30 ngirim. Tapi semenit sebelumnya paling paling mepet tuh semenit sebelumnya. Contoh 13.29 gitu. Nah, tahu jamnya dari mana? Dari bagian bawah komputer kamu. Sini nih, lihat. Tapi dengan syarat ini udah diupdate ya jamnya ya. Kalau ini nggak update, kamu dalam bahaya. Ya, nanti jamnya ngaco. Nggak sesuai dengan ini. Tetap keanggap telat. Jadi pastikan ini diupdate jamnya ya. Cara update jam gimana? Klik. Klik-klik. Terus kalau nggak salah klik kanan, adjust date and time. Adjust date and time, nanti ada tombol update nih. Nah, ini sync now. Jangan lupa time zone-nya. Kalau yang di Jakarta, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Ya, dipilih dulu nih time zone yang benar. Ya, baru sync now. Nanti jamnya tuh sinkron langsung. Itu ya. Dah, seperti itu. Terus turn in. Ya, turn in. Selesai. Oke, sekarang soal yang jenis satu lagi nih. Soal yang jenis satu lagi. Mana dia? Soalnya jadi hilang. Oh, ini dia nih. Soal yang jenis satu lagi nih. Soal yang jenis satu lagi, nah nih anak-anak karena uh,
Ini udah pernah ngirim, jadi soalnya tadi nggak kelihatan di sini, nggak kelihatan di sini, jadi udah ke situ. Jadi soal yang jawab langsung tuh bedanya gitu. Kalau udah pernah terkirim, dia adanya di sini, bukan di situ, gitu ya. Dan dia jadi unik, ada nama kalian, otomatis jadi ada nama kalian. Nah, ini tuh contoh. Nama file jadi gitu tuh. Ada nama lengkap kalian di depannya, baru nama soalnya. Gitu ya. Dan kalian di sini dikasih kesempatan untuk mengisikan nama. Contoh isi nama di sini. Misalkan namanya adalah Henry Dunan. Terus kelasnya adalah kelas 11 MS. Dah. Terus ini dibaca, jangan lupa tuh. Setiap kali kalian ngetik satu huruf ini langsung ada kata-kata saving nih. Contoh saya pencet spasi deh, huruf-huruf. Nah, nah lihat tuh di bagian atas tuh. Setiap kali saya pencet huruf dia saving. Itu artinya bagus. Berarti kalian internetnya lancar sehingga penyimpanan penyimpanan dilakukan dengan lancar. Bahkan setiap satu huruf aja udah langsung nyimpan. Nah, jadi di sini nggak ada kata nggak ada tombol untuk file save ya, nggak usah, nggak perlu tuh. Oke. Nah, sekarang cara jawabnya gimana? Ini cara jawabnya boleh dua cara kalau yang jawab langsung nih. Boleh ketik langsung di sini, ya. Misalkan jawab sin 2A itu adalah 3X plus 4 7Y min 5A. Ini ngaco ya. Tapi kalau kalian mau tulis tangan gimana? Upload. Tulis aja dulu di tangan, di kertas, di foto, terus di-upload. Cara uploadnya gimana? Pasang ke sini. Kursornya taruh dulu di sini. Ini yang ngedip-ngedip namanya kursor ya. Oh yes, tadi dari sini ke sini pencet tab tuh. Kursornya ngedip di sini, terus kalian ke atas sini nih. Ada namanya insert image. Upload from computer. Nah, gitu. Terus pilih. Misalkan ini coret-coretan tangan kalian adalah ini nih. Klik-klik. Dah. Masuk tuh ke situ. Nah, anggaplah ini jawaban kalian. Kalau kurang gede, gedein. Kalau kurang kecil, kecilin. Gitu ya. Tuh. Oke. Nah, gitu. Gampang kan? Jadi boleh tulis langsung, tapi kalau di sini nulis ngetik rumus kayak gini ngegambar susah, digambar tangan aja di kertas, di foto, upload pakai menu ini, insert image gitu ya. Kalau gambarnya misalkan ada putih-putihnya nih, anggaplah nih tulisan ini nggak diperlukan ya. Ada putih-putihnya, kalian mau crop tuh pakai itu bisa. Crop tuh, tuh. Terus diklik di pinggir sini, jangan di dalam tapi di pinggir. Nah, lihat, jadi ringkas gitu. Oke. Nah, ini Pak Ted hapus aja ya. Ini hapus, hapus. Itu. Misalkan jawabannya kurang panjang, ini kok tempatnya sempit ya, kalian enter aja, enter, enter, enter kalau perlu ruang gitu ya. Gitu. Oke, gampang kan? Nah, udah selesai. Terus kalau udah selesai gimana? Gak usah di-save kan nih, ada keterangan nih, last edit was a second ago. Berarti udah kesimpan. Udah di-close aja nggak apa-apa, di-close. Begitu di-close, nanti di classroom langsung ada di sini otomatis. Tinggal di turn in. Tinggal di turn in. Udah beres. Dan ingat, turn in sebelum jam berakhirnya, semenit sebelumnya kalau bisa. Kenapa? Takutnya gangguan internet. Nge-lag sehingga proses gak lancar dan melebihi jam ini. Berarti kalian keanggap telat. Emang kalau telat kenapa? Ada sanksi dari gurunya. Setiap guru sanksinya beda-beda. Kebanyakan sih dapat pengurangan nilai gitu ya. Terus, oke, soal jenis jawab langsung udah, soal jenis jawab di kertas kirim ke WA udah, ini saya close. Soal jenis jawab di kertas upload ke Classroom juga udah. Tinggal yang jenis terakhir. Nah, ini biasanya di kelas lintas minat banyak nih pakai jenis ini. Jadi soalnya berupa Google Form. Cara jawabnya gimana? Tinggal kalian klik aja. Nanti terbuka di tab baru. Terbuka di tab baru. Nah, ini kebetulan siswa ini kemarin pas geladi bersih di acara
SAW kemarin tuh udah ngejawab, jadinya nggak bisa ngejawab lagi. Sebentar, diakalin dulu ya, biar bisa ngejawab lagi. Sebentar, sebentar. Saya ke ruang ke tampilan guru dulu untuk ngakalin. Ngakalin. Ini udah 25 menit berlalu, udah lama juga ya. Nah, ini video dibikin sengaja buat yang telat-telat. Semalam ada yang namanya siapa tuh, Raya nanyain ini beberapa temannya katanya nggak ikut SAW, perlu penjelasan ulang. Wah, penjelasan ulang. Patet kan harus bikin profil hari ini. Ya udah dibikinin video ini aja deh. Nanti kalian lihat di YouTube. Tapi jangan di like dan jangan di subscribe ya. Nanti Patet jadi YouTuber lagi. Gitu ya. Oke, ini eh, eh, oke, ini dilihat dulu. Ini tampilan layar guru nih. Di layar guru tuh bisa diatur siswa ngejawab itu bisa berapa kali. Nah, nah ini dia biologi. Nah, ini mau diedit dulu, sebentar, terus di setting, sebentar, di setting, mana dia tuh, individual, individual, nah ini dia, dihapus dulu ya, delete response, nah, hapus, nah, udah tuh, jadi tinggal 18, oke, berarti nanti siswa yang namanya Elang tadi bisa ngejawab lagi, oke, udah sesimpel itu. Sekarang saya balik ke layarnya siswa. Saya klik sekarang, mau nggak ya? Harusnya mau. Tuh, mau kan? Gitu ya caranya kalau anak-anak pengen tahu sedikit bagian dapur. Nah, udah terus terbuka soalnya, langsung klik next. Dan ini ketahuan kamu login dengan email yang benar apa enggak gitu ya. Kali aja kelupaan pakai email siswa lain. Habis next, kalian diminta baca nih, dibaca nih penting. Gimana kalau udah keburu next, lupa dibaca, bisa mundur lagi kan, back aja mundur nggak apa-apa. Nah, terus abis itu pilih nama. Nah, ini sekali lagi namanya campur nih sama anak kakak kelas 3. Kalian contohin misalkan gitu ya. Terus next lagi. Terus baca nih petunjuknya. Ini nggak pakai token, jangan nanyain ke piket atau apa, tokennya apa bu, nggak pak, nggak pakai token, ini baca nih. Token tidak lagi digunakan untuk membuka soal, token hanya digunakan untuk keperluan khusus guru. Jadi yang pakai token tuh guru, bukan kalian. Nih, baca, nih ditebelin sengaja ya. Siswa bisa membuka soal ini tanpa token pada. Tuh, bisa, nggak pakai token tinggal next doang bisa. Tapi kapan? Nah, ada jam dan tanggalnya. Tungguin jam dan tanggalnya. Lihat ke bagian bawah komputer kalian. Udah datang belum jamnya? Udah tiba belum? Kalau udah tiba, baru klik next. Ya, kalau belum waktunya di klik next nggak bakal muncul. Ya, ya. Kok sekarang muncul? Ya iyalah kan udah lewat. Oke, gitu ya. Emang gunanya apa sih Pak? Ini bisa, ya biar nggak kebuka sebelum waktunya lah. Gitu. Dijagain pakai ginian, pakai token. Ya, oke, udah pas sudah terbuka soalnya kelihatan kan? Tuh ada 5 soal esai. Nanti kalian kirim jawabannya di sini. Jadi soal ini hanya untuk dibaca anak-anak. Tapi tergantung sih. Kalau gurunya nyuruh jawab langsung di sini, ya jawab ketik di sini boleh. Ya, boleh. Tapi kayaknya nggak deh. Nggak bakalan enak jawab di sini. Gimana kalau ada gambar, ada rumus? Masukin ke sini nggak bisa anak-anak. Nggak bisa. Di form tuh di sini nggak bisa. Masukin gambar dan rumus ke sini. Nah, makanya kalian ini soal untuk dibaca aja. Dibaca soal, jawab di kertas. Tulis nama dan kelas. Sama mata pelajarannya. Terus udah itu kertasnya difoto. Fotonya kirim lewat sini. Klik add file. Select from device. Cari. Anggaplah misalkan jawabannya yang ini. Ya, ini lagi ya. Udah gitu. Terus udah masuk nih, upload. Tuh, lihat, di scroll ke bawah. Tuh, udah masuk jawabannya. Kalau kertasnya lebih dari satu lembar gimana ya? Ini add file lagi. Tuh,
Kalau jawabannya lebih dari satu lembar. Bisa nggak Pak langsung ini? Pakai ke CTRL, klik, klik, klik bisa. Kalau nggak jadi, klik aja lagi. Klik tuh, gitu anak-anak tuh. Oh, bisa gitu. Oh, langsung dua tuh. Open. Dah, upload. Dah, scroll lagi ke bawah. Wah, yang ini ada dua nih. Ya udah hapus satu nih yang dibuang misalkan. Tuh. Udah selesai submit. Lakukan submit ini sebelum jam ujiannya berakhir. Lihat lagi ke soalnya jam ujiannya berakhir jam berapa. Lakukan semenit sebelumnya. Kalau enggak emang kenapa? Ya tadi dianggap telat dan ada pengurangan nilai atau apa tergantung gurunya gitu. Ya, semuanya kerekam. Udah submit. Submit. Pas udah disubmit, tungguin. Tok. Nah, itu dia kenapa mesti nunggu internet. Pas udah disubmit, kalian bisa balik ke sini atau kalau klik ini terbuka ini juga nih. Ya, nih klik nih. Set. Tuh, langsung kalian masuk ke tempat di mana soal ini berada. Terus kalian bisa turn in. Loh, kok formnya nggak ada di sini, Pak? Ya, kalau form emang nggak ada di sini, tapi udah kok, udah ke submit nih. Indikatornya ini nih. Nih, ini udah aman. Kalau udah ada gini udah aman, gitu ya. Ini di close nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, boleh. Udah nih turn in aja. Oh, ini bekas yang tadi harusnya dari tadi udah di turn in ya. Dah, tuh. Ada konfirmasi. Nah, ketika turn in ada konfirmasi, klik. Tuh ya. Oke. Tuh. Nah, ini kok beda Pak, yang ini dengan yang ini. Yang ini belum di refresh. Sama isinya, kalau udah di refresh. Tuh, lihat kan? Adanya unsubmit. Ingat, kalau adanya unsubmit berarti udah terkirim. Tugas kalian udah selesai. Kecuali kalau ini salah kirim. Nah, di unsubmit aja. Oke, mudah-mudahan ini semua sudah cukup menjelaskan kepada kalian. Jadi, selamat mengikuti ujian PAS besok, hari Senin. Persiapkan diri kalian. Eh, jangan sampai terlalu ngantuk, kelelahan belajarnya. Mendingan belajar itu jangan diforsir malam-malam. Sedikit-sedikit aja selang-seling. Ya, sejam-sejam. Lima waktu, sejam-sejam gitu aja. Pas datang sholat berhenti gitu aja. Jangan digeber gitu berjam-jam, jangan. Apalagi digeber sampai begadang malam, jangan ya. Mendingan sejam-sejam. Waktunya ajan sholat dulu. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.